kalau sudah ada gangguan ke dokter kan biasanya diobati. Nah, tapi kalau sudah pecah, sudah keluar cairan itu dianggap biasa. Jadi kalau dia batuk pilek akhirnya lari ke telinga. Jadi pecah lubang, barusan pecah, lubangnya kan masih kecil. Tapi kalau orang dewasa kebanyakan yang sudah lubang-lubangnya udah gede-gede itu. Jadi sudah lubangnya udah lebar-lebar. Jadi kalau nonton podcast ini hanya 30 menit boleh ya dok ya, keras-keras ya dok ya, supaya orang lain juga tahu dan menonton tayangan ini ya dok ya. Oke, demikian bincang-bincang saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Herman Wahyudi dalam acara podcast RSUD MA. Sekarang tema yang akan kita bahas adalah terkait dengan infeksi telinga. Telah hadir menemani saya Dr. Diah Pertama Suryanti, SPTHT. Kita akan berbincang-bincang dalam beberapa menit ke depan, dan tentunya sebelum kita berbincang lebih jauh, jangan lupa kepada sahabat Puspa, sahabat podcast RSUD MA untuk selalu ikuti konten-konten dari kami dengan cara subscribe channel RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb, dan jangan lupa juga untuk di like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi. Apa kabar dokter Dia? Baik, alhamdulillah sehat. Nah dokter, untuk yang pertama saya ingin bertanya, ada berapa macam dokter penyakit infeksi yang bisa terjadi kepada kita, baik untuk yang dewasa ataupun kepada anak-anak? Sebelum mengetahui macamnya penyakit infeksi yang ada di telinga, kita perlu tahu lebih dahulu anatomi telinga ya. Jadi telinga itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Okay. Ya. Telinga luar itu mulai dari daun telinga sampai batasannya sampai gendang telinga. Sampai gendang? Gendang telinga, ya. Okay. Gendang telinga ke dalam sampai ada di situ ada labirin gitu ya. Itu telinga merupakan rongga telinga tengah di situ. Di belakangnya gendang telinga. Di belakangnya telinga tengah itu di situ terdapat labirin ya. Itu merupakan awal dari saraf pendengaran. Itu merupakan telinga dalam. Oh, saya baru tahu ini dok. Saya kira gendang telinga itu sudah ada di dalam. Soalnya ketika kita biasa pakai katembat itu jangan terlalu dalam, nanti kena gendang telinga. Saya kira itu udah paling dalam dokter. Belum. Ada lagi ternyata. Ada lagi ya yang boleh lebih dilanjutkan dalam dokter lagi. Penjelasannya. Jadi infeksi bisa mengenai dimanapun area dari telinga tersebut. Kalau infeksinya mengenai telinga luar disebut otitis eksterna atau infeksi telinga luar. Infeksi telinga luar. Kalau infeksinya mengenai telinga bagian tengah disebut otitis media. Otitis media. Kalau ada yang akut dan ada yang kronis. Ya. Terus kalau misalnya infeksi yang lebih dalam lagi itu biasanya karena kebanyakan komplikasi dari otitis medianya. Kalau disebutkan dalam bahasa yang lebih awam ini dokter. Ya, jadi bahasa Madura ini apa kalau kira-kira? Infeksi telinga luar ya, kemudian ada apa? infeksi telinga luar. Ada istilahnya kalau istilah kedokterannya otitis eksterna. Terus ada otitis media, itu kalau bahasa awamnya sih congek. Congek itu ya? Ya. Kalau corok itu sama dok? Iya sama. Ya? Sama. Congek kan bahasa mana ya? Ada congek, ada yang bilang congek, ada yang bilang corok. Kalau orang sini kayaknya orang Madura corok ya. Iya, itu corok. Iya. Itu tengah ya dok ya kalau corok? Iya, itu yang terkena telinga bagian tengah. Ya. Berarti kalau tadi ada gendang telinga di awal yang membatasi luar antara telinga luar dengan telinga tengah. Berarti kalau sudah ke telinga bagian tengah corok itu gendang telinga berarti sudah kena ya dok ya? Iya. Okay. Jadi perbedaannya nanti gini. Jadi kalau telinga luar itu yang terinfeksi kan hanya telinga bagian luarnya aja. Iya. Jadi kalau telinga tengah adanya infeksi, memang awalnya gejalanya hampir mirip-mirip ya. Iya. Cuma kalau sudah terjadi, jadi itu kalau infeksi telinga bagian tengah itu nanti ada 4 fase. Fase pertama itu biasanya didahului dengan adanya batuk pilek,
panas, ya. Ini ciri-cirinya Kemudian ya, Dok, ya telinganya terasa grebek-grebek. Tuh. Fase kedua biasanya disertai dengan nyeri yang hebat. Jadi kalau Nah, kita nyeri hebat sekali itu patut iya. dicurigai conge ya Dok ya. Belum, ya itu tadi masih belum arahnya belum ke sana. Fase 2. Fase 2 itu masih apa namanya? Gejalanya hanya nyeri aja, nyeri yang hebat itu. Fase ketiga itu sudah terjadi lubang di gendang telinga. Jadi gendang telinganya Berlubang pecah. sudah pecah. Pecah, akhirnya keluar cairan. Keluar cairan yang menyebabkan akhirnya tadi pendengarannya menurun. Itu apa bahayanya Dok ketika gendang telinga pecah seperti itu? Ketika Ya sudah jelas. conge ya, itu bahayanya ke pendengaran kita itu apa? Ya, yang jelas ada bisa menjadi menyebabkan penurunan pendengaran yang jelas. Bisa tuli permanen nggak Dok? Kalau asalkan diobati secara Rutin? lebih awal. Jadi misalnya gini, tadi kan ada fase 1 ya, fase 1 ya. sudah merasa grebek-grebek, ada batuk, pilek, grebek-grebek, panas, ada gangguan di telinga. Nah, itu sudah diobati dulu, misalnya Jadi sudah ke ketika kita dokter. ketemu sudah fase 1, Itu sebaiknya nanti kita sudah ke dokter. Iya, mestinya gitu. Jadi kalau sudah ada gangguan ke dokter kan biasanya diobati. Itu biasanya tidak akan menuju ke fase lanjutnya. Nah, kalau misalnya ini Dok, biasanya kan biasa masyarakat itu kadang kalau sudah parah baru mau ke dokter. Nah, ya. Itu kalau sudah kita fase 4 resikonya apa Dok? Fase 3 ya maksudnya. Nah, fase 3 ya, kalau kita ke dokter sudah fase 3 Ya. kondisinya, itu apa bahayanya Dok? Ya, kalau sudah lubang bisa diobati tetap. Kita Tetap bisa tetap diobati, ya ya. diobati. Lama nggak Dok penyembuhan seperti itu? Tergantung orangnya, tergantung daya tahan orangnya. Biasanya kalau itu masih pecah awal ya, masih baru pertama kali pecah, biasanya diobati itu bisa kembali. Maksudnya kembali bisa nutup juga gendangnya. Nutup ya, jadi bisa sembuh secara normal lagi gitu, Dok ya. Dan Tapi pendengarannya juga bisa kembali normal. Bisa normal Bisa. kembali, ya, Dok, ya. Nah, tapi rata-rata kebanyakan pasien yang datang itu memang sudah lubang dan lubangnya bukan lubang kecil Nah, lagi. itu kembali ke itu tadi, Lubangnya masyarakat kita besar biasanya sudah. kalau sudah parah baru menemui dokter. Ya, karena apa? Karena tadi biasanya kalau orang desa ya, itu mungkin datang pada saat sakit aja gitu ya, mungkin sakit atau mungkin dibiarin aja. Tapi kalau sudah pecah, sudah keluar cairan itu dianggap biasa. Dianggap bukan penyakit kayak kalau orang awam sih di sini kan rata-rata kayak orang tua kayak kurang perhatian dengan anaknya ya. Jadi meskipun anaknya keluar cairan didiamkan aja. Nah, biasa itu nanti paling dibilangnya sembuh biasa, sendiri, gitu. Ya, dibilangnya biasa saja. Itu rata-rata seperti itu. Dok, dari fase 1 ke fase 2 ke fase 3 itu prosesnya sebentar atau lama dokter biasanya? Tadi ya biasanya tidak sama sih tiap orang, tidak sama. Ya, tergantung dari daya tahan juga, daya tahan daya tahan si pasiennya. Jadi ini kita membahas tentang infeksi telinga bagian tengah ya. Ini khusus untuk infeksi bagian tengah ini kebanyakan memang terjadi pada anak-anak. Jadi anak-anak lebih rentan ya dok. Lebih rentan. Sampai usia berapa itu dok biasanya anak-anak? Anak-anak lah pokoknya ya. Tapi ya pokoknya di bawah 10 lah. Di bawah 10 tahun. Ya, jadi kita 10. Untuk pada anak-anak ini harus benar-benar dijaga ya dok. Ini biasanya penyebabnya terjadi apa? Karena apa? Karena tadi ya kan kalau misalnya ada batuk pilek ya, infeksi. Penyebabnya awalnya biasanya dari batuk pilek. Jadi infeksi saluran nafas atas. Awalnya dari situ. Untuk jadi telinga bagian tengah ini kan memang berhubungan dengan tenggorokan dan hidung. Ada saluran yang menghubungkan antara telinga bagian tengah ke tenggorokan atau hidung tadi. Namanya salurannya tuba eustachius. Nah, tuba ini pada anak-anak itu lebih pendek daripada orang dewasa ya. Posisinya lebih horizontal. Kalau pada dewasa lebih vertikal. Dan itulah yang menyebabkan biasanya kenapa anak-anak lebih sering terinfeksi ya. Jadi kalau dia batuk pilek
akhirnya lari ke telinga. Nah, supaya tidak Iya. lari ke telinga itu Iya. sebaiknya seperti apa, Dok? Biasanya kalau misalnya pada bayi ya, pada Iya. bayi kan nyusu ya, entah Iya. nyusu entah ngedot, ya itu kan biasanya posisinya dia kan berbaring. Pada saat nyusu atau kalau memang sudah dikasih makanan tambahan ya, Iya. pada saat makan ya makan bubur itu diposisikan tidur terlentang gini. Terlentang. Sebenarnya itu enggak boleh. Jadi sebenarnya kalau mau netei atau mau ngasih dot atau makan, posisinya harus duduk. Jadi kalau terlentang ini maksud dokter kalau Menyebabkan terlentang tadi ini karena resiko ya, Dok? posisi karena posisi dari tuba anak-anak kan tadi lebih horizontal Ya. dan lebih pendek, sehingga infeksi yang ada di hidung atau di telinga di bagian tenggorokan tadi bisa masuk Ya. lewat saluran tuba tadi. Ya, jadi kalau sahabat sehat di rumah memiliki balita, sebaiknya untuk memperhatikan gejala-gejala awalnya ya, Dok ya. Iya. Terutama cara menyusui tadi, ini untuk menghindari juga langkah preventifnya untuk cara menyusui dan juga apa tadi dokter, kalau ada batuk pilek ya, kalau ada batuk Segera pilek, berobat, segera diobati, Jangan supaya anggap tidak penyakit remeh ya, Dok ya. Iya. Supaya tidak menjalar ke fase berikutnya, ke fase yang lebih lanjut. Ya, kalau fase penyembuhannya ini, Dok, dia dibanding anak kecil, mana yang lebih cepat proses penyembuhannya? Kalau anak kecil kan tadi rentan. Kalau dewasa tidak rentan, tapi penyembuhannya lebih cepat mana? Memang tidak sama sih, kadang anak kecil juga cepat penyembuhannya ada. Jadi nggak sama. Jadi tergantung daya tahannya, daya tahan orang dewasa sama daya tahan tubuh. Ya, kalau daya tahannya bagus, rata-rata bisa cepat, bisa kering, dan nanti cepat nutup gitu. Tapi kalau misalnya daya tahannya lemah, ya mungkin kekurangan ya tadi vitamin, kekurangan. Kalau pada orang dewasa, apalagi kalau disertai dengan penyakit-penyakit penyerta seperti diabetes, ya itu biasanya penyembuhannya lebih lama. Bisa setahun, Dok? Bisa, itu tergantung orang biasa pun, maksudnya yang dengan tidak ada penyerta pun, kalau itu tidak diobati, ya akhirnya ya menjadi kronis. Yang tadinya akut menjadi kronis sampai bertahun-tahun, atau ya tadinya berbulan-bulan dibiarin aja sampai bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Jadi akhirnya gendang telinganya sampai lubangnya sampai besar. Itu kalau sudah besar penanganannya juga sudah sulit ya, Dok? Ya, kalau biasanya tindakan apa yang dilakukan oleh dokter spesialis THT ketika menangani pasien yang gendang telinganya sudah pecah? Prosedur medis apa yang dilakukan? Biasanya kan kita mesti dengan pengobatan ya yang jelas pertama ya. Kalau misalnya dengan pengobatan tidak bisa sembuh, sudah diobati lebih dari 2 minggu tetap atau sudah biasanya kalau sudah ada perubahan dari mukosa yang ada di dalam telinga tengah tadi, itu biasanya sudah tidak bisa mengering. Nah, itu harus operasi. Operasi ya, Dok? Ya, dokter, untuk ini saya pernah mendengar ini katanya bayi yang tidak diasih seperti itu ya, itu lebih rentan terkena penyakit congek katanya. Benar nggak, Dok? Ya mungkin secara tidak langsung gini ya, orang bayi yang dengan diberikan ASI ya, itu kan dalam ASI ibu itu kan mengandung kolostrum untuk berfungsi untuk daya tahan si bayi ya, sehingga daya tahannya lebih bagus, sehingga kemungkinan untuk terjadinya penyakit tidak hanya congek sih sebenarnya, penyakit lainnya juga bisa dihindari daripada. Atau mungkin karena bayi yang tidak di-ASI itu dikasih botol, terus biasanya kan kalau bayi dikasih botol itu terlentang tidurnya. Ya makanya saya bilang tadi posisi posisi meskipun ASI tapi posisinya kalau dia terlentang pada saat disusui ya sama saja ya kan, karena bentuk dari tuba pada bayi itu kan berbeda dengan orang dewasa. Ya. Nah, Dok, ini kalau misalnya kita sebagai orang tua, ini kita fokus ke congek ya, Dok ya, dari tadi karena memang pembahasannya memang sangat menarik saya kira dan sering terjadi di masyarakat.
Nah, ini kalau kita menemukan balita kita atau saudara kita lah, orang dewasa itu terkena mengarah ke conge tahap 1, sebaiknya yang dilakukan di rumah itu seperti apa, Dok? Tindakan di rumah, tindakan awal. Tadi ya tergantung dari fasenya tadi ya. Sebenarnya kalau misalnya jadi gini, untuk orang tua dengan yang punya anak atau bayi, misalnya ada gejala batuk pilek, segera diobati. Ya, Segera, maksudnya bukan diobati sendiri, segera dibawa langsung ke ke dokter ya, dokter. Dok, ya? Ya. Ya. Karena apa, kadang-kadang sudah diobati, ditanya ternyata hanya beli obat sendiri gitu kan. Iya, karena Jadi diobati. kompetensinya tidak ada. Ya, Ya. jadi Obatnya maksudnya segera apa, ke dari dokter mana, referensinya supaya tidak jelas ya, Dok ya. supaya tidak terjadi ke fase yang lebih lanjut gitu. Itu yang penting itu sebenarnya. Iya. Ya, tapi rata-rata seperti itu, dokter. Jadi bahkan kalau perlu diobati kemana dulu, ke ke alternatif dan sebagainya. Baru kemudian ketika ini seperti ceritanya dokter Gaib juga, Oh, iya. pasiennya dokter Gaib. Ya, baru ketika sudah parah, baru dia datang ke dokter. Nah, ini Iya. sebenarnya yang sangat keliru ya, Dok ya. Iya. Keliru. Dan sahabat sehat juga perlu memahami gejala-gejala atau tanda-tanda dan penyebabnya tadi, kalau conge itu penyebabnya apa. Nah, Dok, saya tertarik untuk membahas yang telinga bagian dalam itu, dokter. Itu biasanya apa tanda-tandanya kalau kita terkena infeksi telinga bagian dalam? Biasanya ya, kalau memang itu kasusnya jarang sekali ya, tapi Jarang untuk ya, Dok ya? jarang sekali Dibandingkan telinga biasanya tengah itu banyakkan telinga jarang tengah. sekali, jarang. Saya jarang sekali menemukan itu, tapi kemungkinan ada. Jadi biasanya ya kebanyakan kasus-kasusnya karena tadi ada infeksi telinga tengah, terus ada komplikasinya bisa ke telinga bagian dalam, Iya. ke labirin, jadi istilahnya labirinitis gitu, jadi infeksi gitu. Biasanya disertai dengan, selain tadi ada gangguan vertigo. Jadi ada vertigo, jadi ada conge, kemudian tadi disertai adanya vertigo, kemungkinan juga yang terkena sudah telinga bagian dalamnya juga ikut terkena. Gitu. Berapa banyak ini, Dok, kasus infeksi telinga dibandingkan kasus THT lainnya? Yang infeksi telinga tengah. Iya. Kalau Anggaplah di poli THT, dokter. Kalau di poli THT yang terbanyak itu untuk infeksi ya, infeksi itu telinga luar yang paling banyak. Telinga luar. Diikuti ya, baru diikuti telinga tengah, infeksi telinga tengah. Dan pasiennya lebih banyak anak-anak atau dewasa, Dok? Sama ya, sama. Ya, Dok, ya? Iya, Merata, ya? sama. Cuma kalau dewasa kebanyakan yang sebenarnya sudah kronis. Oh. Jadi Mungkin karena terlalu dibiarkan itu otitis ya. Jadi congek tadi kan ada yang akut, ada yang kronis. Kalau yang dewasa itu kebanyakan yang sudah kronis kebanyakan. Kalau yang anak-anak kebanyakan yang masih fase akut tadi. Fase akut. Jadi pecah lubang, barusan pecah, lubangnya kan masih kecil. Tapi kalau orang dewasa kebanyakan yang sudah lubang-lubangnya udah gede-gede itu. Jadi sudah lubangnya udah lebar-lebar. Ya mungkin dia mulai dari kecil, itu tadi kemungkinan mulai dari kecil sudah kena. Jadi karena nggak diobati, makin lama makin membesar lubangnya. Jadi bisa saja kasus conge itu sudah ada dari kecil ya? Iya, kebanyakan memang dari kecil. Saya kira conge begitu saja gitu. Nah, kebanyakan. Jadi memang lama. Tapi ada juga pasien-pasien dewasa yang barusan maksudnya yang kena, ya. Tapi lebih banyak anak-anak. Yang baru yang otitis media akut ya. Otitis media supuratif akut itu memang banyak pada anak-anak. Yang dewasa juga ada. Cuma yang dewasa kebanyakan yang lebih kronis. Santai. Ya, yang kronis yang tadi. Iya, dewasa mungkin lebih santai, Dok. Tapi kalau anak-anak orang tuanya khawatiran jadinya langsung ke rumah sakit seperti itu. Nah, Dok, cara membersihkan telinga seperti apa? Ya, itu yang baik, yang benar seperti itu, Dok. Maksudnya pencegahan ya mungkin ya. Jadi untuk telinga sebenarnya ya tadi yang pertama untuk congek tadi, yang pertama kalau misalnya ada batuk pilek segera berobat, itu ya yang pertama. Untuk masalah membersihkan telinga ya, rata-rata orang awam kan biasanya memakai cotton bud ya, dan cotton bud mungkin ya. Sebenarnya tidak disarankan untuk ngorek-ngorek kuping. Kalau pakai penitik gimana, Dok? Tambah lagi enggak. Sebaiknya pakai cotton bud aja enggak.
Jadi sebenarnya tidak disarankan untuk ngorek-ngorek kuping. Karena apa? Kalau kita ngorek-ngorek kuping, jadi telinga itu kan di dalam telinga luar itu kan ada kelenjar serumen yang memproduksi serumen. Kalau orang awam bilangnya tai kuping. Ya, itu sebenarnya ada fungsinya. Ya, itu mengeluarkan kotoran katanya. Ya. Sebenarnya itu dia itu ada fungsinya. Ya, untuk pertahanan juga di liang telinga. Ya, tapi kalau kebanyakan akhirnya apa? Akhirnya menyumbat liang telinga sehingga pendengarannya berkurang. Supaya tidak tersumbat itu kan yang biasa orang lakukan pakai ketembat. Makanya sebenarnya ngorek-ngorek kuping itu tidak disarankan juga. Karena apa? Karena kan kalau ngorek-ngorek kuping kan kita nggak tahu, nggak melihat. Ya kan nggak melihat sendiri sejauh mana dalamnya mungkin ya. Terus apa namanya? Resikonya juga kalau misalnya terlalu dalam bisa kena gendangnya, gendang telinga, bisa pecah, kan resikonya bisa terjadi ruptur dari membran timpaninya. Jadi selain itu tadi menyebabkan kalau misalnya apa namanya tadi serumen tadi sering-sering dibersihkan, juga bisa menyebabkan ini apa asid mantel. Jadi yang ada di liang telinga tadi juga ini lipid layernya juga itu menyebabkan hilang, sehingga biasanya menyebabkan kondisi yang lembab di dalam liang telinga. Tapi kondisi lembab dan panas karena panasnya udara itu kan menyebabkan rasa gatel mungkin ya. Rasa gatel sehingga rasanya kepingin ngorek-ngorek. Gitu dong. Padahal itu tidak boleh. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi infeksi telinga bagian luar. Kebanyakan itu rata-rata. Kenapa banyak terjadi kasus-kasus infeksi telinga bagian luar? Justru karena sering dikorek tadi. Makanya saya sarankan tidak boleh dikorek-korek mestinya. Nah, kalau misalnya terus gimana kalau yang produksinya banyak? Ya itu satu-satunya jalan ya memang harus ke dokter. Kalau memang sampai mengganggu pendengaran, ya jadi kalau produksinya sampai numpuk sampai menutup dari liang telinga, ya nanti kita yang bersihkan. Ya. Harus ada pemeriksaan rutin nggak dok kalau kayak telinga ini? Soalnya kan kita nggak tahu apakah telinga kita sudah kalau misalnya nggak pakai ketembat ya dok ya, kita kan nggak tahu kalau nggak pakai ketembat telinga kita ini kotor apa. Ya, jadi biasanya kan pasien kan mesti ada keluhan ya. Keluhan entah itu keluhan gatal atau entah itu keluhan pendengarannya berkurang. Nah, jadi biasanya pasien datang dengan keluhan itu. Kalau kita lihat nanti biasanya tadi apakah memang ada karena ada tai kupingnya, ya kita bersihkan. Jadi itu langsung ke dokter ya dok. Iya. Jadi kalau boleh saya katakan ini adalah penyakit yang tidak boleh ditangani sendiri ya dok ya, bisa berbahaya ya dok. Oke. Itu sahabat sehat, bincang-bincang saya dengan Dokter Dia Pertama Suryanti, SPTHT. Dan jika sahabat sehat di rumah ada pertanyaan lebih lanjut, boleh komen di channel YouTube kami, RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Tentu Dokter Dia Pertama Suryanti akan menjawab semua pertanyaan dari sahabat sehat di rumah. Sekian dulu ya dokter ya. Mungkin ada yang terakhir dokter, mungkin ada apa saran-saran mungkin terkait dengan pemeliharaan telinga kita, dok? Iya. Selain karena infeksi ya tadi, karena sekarang ini banyak sekali penyebab ketulian itu bukan dari hanya infeksi saja, tapi juga karena kebisingan, kebisingan, ya. Dan ini saat ini tuh sering terjadi pada anak-anak muda. Jadi pada ABG ya, jadi pemakaian gadget, pemakaian headset itu bisa menyebabkan rusaknya gendang telinga, saraf pendengaran, dan itu sifatnya permanen. Jadi itu justru yang bahaya di situ, ya. Terus-menerus mendengarkan musik pakai headset, keras-keras itu bisa permanen, menyebabkan lebih bahaya dari conge ya dok ya? Iya. Ya sama-sama bahaya. Cuma ini kan nanti bahayanya kalau yang karena kebisingan ini memang nggak dirasakan ya, nggak merasa sakit, cuma tahu-tahu tiba-tiba nggak dengar gitu aja ya. Tapi
ada proses mesti makin lama makin menurun. Ya kalau dulu kebanyakan kan orang yang pendengarannya berkurang kan pada orang tua ya, orang-orang yang sudah berusia lanjut. Ya karena memang ada proses degenerasi pada organ-organ di telinga sehingga menyebabkan penurunan pendengaran pada orang tua yang dinamakan presbiokusis. Dan saat ini malah justru banyak anak-anak muda ABG yang milenial justru mulai anak-anak milenial yang justru pendengarannya mulai berkurang karena pemakaian gadget, jadi misalnya atau mungkin misalnya kesukanya di konser-konser dekat sound system terus itu. Ya, jadi sahabat sehat di rumah, bagi sahabat sehat di rumah yang menonton tayangan ini tidak disarankan memakai headset dan disiarkan diputar keras-keras begitu ya. Tidak disarankan oleh dokter Dia. Ya, untuk pemakaian headset yang benar itu tidak boleh lebih dari 1 jam dengan volume yang tidak boleh lebih dari 60%. Jadi kalau nonton podcast ini hanya 30 menit boleh ya dok ya, keras-keras ya dok ya, supaya orang lain juga tahu dan menonton tayangan ini ya dok ya. Oke, demikian bincang-bincang saya dengan dokter Dia. Jangan lupa sekali lagi saya sampaikan untuk subscribe channel kami RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Dan apabila teman-teman atau sahabat sehat di rumah punya pertanyaan lebih lanjut, boleh tinggalkan komentar di tayangan ini. Sekian dari saya, terima kasih dokter Dia. Sama-sama. Semoga tidak kapok untuk hadir di podcast kami lagi dok ya. Nah demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.